Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Keling Lele. Di video kali ini saya akan menjawab dan membahas yaitu salah satu eh, pertanyaan daripada sahabat kita yang pertanyaannya seperti ini. Bang, apa sih jadinya kalau kita tidak memakai sistem? Karena kita selalu berbicara sistem kan. Jadi beliau ini bertanya, emang kalau nggak pakai sistem apa sih jadinya, kan seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, yang baru menemukan channel ini, subscribe, like, komen juga, dan kita langsung bahas apa maksud daripada semua sistem itu. Yang pertama, ada saya pernah dengar, yaitu jangan malu bertanya supaya kita tidak sesat di jalan. Itu salah satu cara untuk menemukan sistem sebenarnya. Karena bagi saya, sistem itu ya dianggap penting meskipun nggak mutlak, nggak spesifik harus sistem apa. Tapi yang jelas. Oke, sahabat, bayangkan seperti ini. Sahabat mempunyai tujuan dari kota sahabat, contoh nih, contoh dari saya lah, dari Binuangen mau ke Jakarta. Dalam perjalanan kurang lebih 3 jam lebih lah. Kurun waktu 3 jam pastinya bukan hanya ada satu jalan. Pastinya ada beberapa jalan. Dan kita bisa pastikan, kita cek di Google Maps, ada jalan utama yang dianggap jalan utama lah. Jalan yang lebih hemat waktu beberapa menit. Karena biasanya ada keterangan, kalau lewat sini lebih lambat 11 menit. Lewat sini lebih lambat 30 menit. Lewat sini lebih lambat 20 menit. Seperti itulah, dan banyak lagi. Apakah jalan satu-satunya untuk menuju kepada tujuan kita itu? Itu bukan jalan satu-satunya. Tapi tentunya kalau kita mau hemat waktu, hemat BBM, bahan bakar, tentunya kita harus tentukan dulu nih dari rumah. Kita mau lewat mana supaya nggak macet, supaya menemukan peristirahatan yang layak juga, yang nyaman. Pokoknya macam-macam yang harus diperhitungkan. Dan kalau untuk bisnis, tentunya BBM yang harus diperhitungkan. Karena bisnis targetnya keuntungan, kan seperti itu. Bagaimana caranya supaya kita mendapat keuntungan yang sesuai harapan kita tentunya. Nah, itu maksudnya. Makanya di situ sistem penting. Itu maksudnya. Karena sahabat bisa bayangkan, sahabat mau perjalanan, contoh saya mau ke Jakarta, ya pokoknya jalan aja lah dulu. Tengok nantilah. Tengok nanti, kita lihat-lihat simpangan di mana kita ikut hati sajalah. Mau kemana kita nanti, oke, ikuti saja. Seperti itu. Dan apakah itu salah? Enggak juga, enggak salah. Hanya saja, kalaupun ada keterlambatan dalam perjalanan, kalaupun ada trouble, itu kita harus terima. Karena apa? Setidaknya kan kita nggak menganalisis satu konsep untuk perjalanan bisnis ataupun perjalanan kita itu, contohnya seperti itu. Jadi kalau dikatakan seberapa penting, ya dalam aspek kehidupan itu sistem penting sebenarnya. Bukan hanya di budidaya saja, semuanya penting. Makanya di situ ada draft, di situ kalau
istilahnya kalau main film itu ada skenario seperti itu. Jadi kita harus melakukan sesuatu atau mengimajinasikan, ada juga yang disebut memvisualisasikan, supaya kita mengalami dulu lah seolah-olah, baru yang realnya kita lakukan seperti itu. Jadi kalau untuk sistem seberapa penting, itu sangat penting. Dan adapun sistem apa yang mau dilakukan, yang penting sahabat konsisten dalam sebuah sistem itu. Sahabat bisa coba-coba sistem yang lain, bahkan bisa paralel juga. Kalau saya biasanya paralel 2-3 sistem, supaya bisa lebih cepat membandingkan seperti itu. Bahkan kadang-kadang saya sampai di beberapa daerah melakukan sistem yang sama, 2-3 sistem tapi di beberapa daerah. Contohnya saya punya binaan di kabupaten mana seperti itu, ada 2 kabupaten, 3 kabupaten, melakukan sistem yang sama dengan bulan yang sama. Kita lihat hasilnya sama enggak, karena di setiap daerah, apalagi kalau sangat jauh, ada 2-3 jam perjalanan dari rumah, biasanya suhunya beda seperti itu, medannya beda, kelembaban udaranya beda seperti itu, kandungan airnya apalagi seperti itu. Jadi di situ kita bisa menyimpulkan dan kita bisa dapat mengetahui banyak hal dari situ, belajar banyak hal seperti itu. Jadi kalau berbicara soal sistem itu sangat penting, hanya saja enggak mutlak spesifik harus sistem apa gitu, karena saya lebih kepada sistem itu bisa dilakukan hanya di beberapa daerah seperti itu. Karena apa? Contoh, kalau budidaya nila sistem air deras, enggak semua daerah bisa melakukan hal yang sama. Kalau di kita ini kan di Cianjur, di Bogor, itu bisa di Sukabumi itu bisa, karena airnya itu luar biasa cukup, pasokan airnya luar biasa bagus juga, kualitas airnya, pasokannya besar seperti itu. Jadi mumpuni lah untuk sebuah sistem air deras. Tapi kalau untuk di daerah saya, daerah Binuangen, yang jarak ke pantai saja saya cuma 3 menit ke pantai, cuma 3 menit. Bahkan kalau anak muda bisa 1 menit. Kalau anak-anak muda bawa motor, tahulah 1 menit itu sudah ada di pesisir pantai seperti itu. Jadi jangankan air deras, mau sistem yang lain pun agak sedikit sulit lah, karena untuk ikan-ikan tertentu susah untuk berkembang di sini. Contoh kayak ikan nilem, kayak ikan tawes, kayak ikan nila, kayak ikan gurame, ataupun kayak ikan mas, itu harus berbasis sistem. Kalau nggak pakai sistem itu nggak jalan, sama sekali nggak jalan. Dan saya belum pernah coba. Kayak ikan mas, saya pernah coba 1 bak buat ikan mas. Oke, saya kasih tebar, kalau umumnya di daerah-daerah yang bagus air lah, per meter bisa sampai 100. Saya coba 50. Dan itu tiap hari ada yang mati. Oh mungkin bahkan nggak sampai panen normal lah. Contoh panen normal itu kisaran 1,4 kg, seperti itu, 5 nggak sampai. Cuman 1,10 kg itu sudah mau habis. Mati tiap hari. Ada saja yang mati. Terus saya pikir, oh terlalu banyak. Dimulainya dari 20 ekor per meter. Saya pernah coba sampai 10 ekor per meter. Dan akhirnya tetap habis. Sampai habis itu.
Memang dia mau tumbuh sampai besar, tapi habis. Contoh nih, saya tebar 1000 berapa bak gitu, 1000 ekor. Tiap hari ada yang mati terus saja ada yang mati. Sampai 4 bulan kemudian mau panen, ya paling ada 50 ekor. Seperti itu. Jadi nggak lumayan. Bukan nggak lumayan, rugi malah rugi. Itu nggak bisa dikembangkan, sahabat. Nah, itu pun saya pun tahu sebenarnya di daerah saya nggak cocok untuk ikan mas, untuk nila kalau nggak pakai sistem. Tapi namanya juga saya kan harus punya perbandingan juga. Saya sibuk-sibuk harus pakai sistem bioblok ataupun sistem aquaculture. Saya coba ini itu mungkin yang saya pikir jangan-jangan sistem biasa pun bisa seperti itu. Jadi saya lebih kepada penasaran mau tahu. Gitu. Jadi saya itu kalaupun itu nggak bisa, saya harus tahu. Memang saya harus tahu dan coba kenapa nggak bisa. Kalau dengan cara macam-macam nggak bisa ya nyerah lah. Memang nggak bisa seperti itu. Jadi harus berbasis sistem. Contohnya seperti itu. Jadi kalau sahabat bertanya budidaya itu memang apa seberapa penting berbudidaya itu pakai sistem, itulah contohnya. Saya di sini di daerah saya ini, sahabat bisa buktikan datang ke sini. Nggak bisa, nggak bisa. Kalau nggak pakai sistem, salah satunya ikan mas, nggak bisa. Nila pun kalau nggak pakai sistem nggak bisa. Kecuali kayak ditambak-tambak. Memang di sini banyak lah tambak-tambak udang, itu bisa. Tapi nila adapun ditambak nggak komersil, itu hanya untuk pemancingan sajalah. Dan kalau harus ditotal, misalkan rata-rata kan tambak di sini setengah hektar itu satu kolam 5.000 meter. Itu kalau dipanen nila itu nggak ada yang nyampe sampai 7-8 kintal, apalagi 1 ton nggak nyampe. Paling 1 kintal 2 kintal seperti itulah kalau dipanen. Meskipun itu katanya sisa, tapi itu bukan komersil, itu lebih kepada nggak ada kerjaan terus dikasih bibit nila, dikasih makan, makan pun nggak teratur lah. Kadang apa aja dapatnya makanan seperti itu. Dan kalau sudah besar dipancingkan seperti itu ke masyarakat. Kalau bulan puasa atau bulan Ramadan mancing lah ngabuburit seperti itu. Jadi harga memang lumayan lah. Terus peminatnya pun pemancingnya luar biasa. Tapi hasilnya yang saya bilang tadi bisa dikatakan hasil tahunan. Jadi nggak bisa kita misalkan ambil modal dari setoran terus bisnis dengan cara itu nggak jalan. Itu bukan bisnis, itu main-main. Saya bilang main-main lah, nggak ada kerjaan, ada lahan kosong, oke, kita budidaya, itu maksud. Oke, tapi nanti mungkin ada pertanyaan seperti, bang, tapi itu kan ikan mas, nila dan lain-lain, saya bertanya lele loh. Oke, saya akan jawab, lele pun sama juga. Meskipun lele di setiap daerah bisa ditebar lah, meskipun nggak pakai sistem di ember pun bisa lah. Tapi wabil khusus untuk lele kalau mau untung itu harus ada sistem seperti itu. Kalau yang lain kan apa namanya, susah karena susah itulah sebenarnya. Tapi kalau untuk lele justru karena mudahnya lele, saking mudahnya, jadi rasio antara harga pakan dengan harga ikan itu ya bisa dikatakan keuntungannya kecil lah. Keuntungannya kecil. Jadi kalau mau lumayan kita harus pakai sistem. Kalau mau lumayan. Karena kalau yang nggak ada sistemnya, asal tebar aja, justru kebanyakan yang bangkrut itu sebenarnya itu penyebabnya. Jadi perhitungannya bukan perhitungan untung ruginya, tapi perhitungannya begini. Justru yang ada di pikirannya itu, lele itu mudah. Tebar di air kotor pun bisa. Terus tebar padat pun bisa. Dan pakannya pun mudah. Apapun dia makan. Sembarang saja.
karena di pikiran kita menganggapnya itu sesuatu yang mudah, maka kita kurang begitu memperhatikan sistemnya. Makanya begitu kita jalankan usaha budidaya ini, budidaya lele khususnya, setelah dihitung-hitung, loh kok gak ada untungnya, kok saya rugi. Maka disitulah nanti timbulnya, oh kalau begitu jangan full pellet, cari alternatif. Dari situlah mulai ngaconya, cari keuntungannya itu akhirnya kayak kalau peribahasa saya, bagaikan tangan orang yang hanyut. Sahabat tahu, orang yang hanyut itu tangannya sembarangan saja pegangnya. Yang penting bisa menyelamatkan dirinya. Emergency. Jadi seperti itu. Karena yang dipikirannya selalu, oh kalau begini saya nggak untung. Jadi bahkan cari sembarangan aja. Mau eceng gondok, mau daun pepaya, mau kelapa, apa namanya, gebong pisang, mau pokoknya apa aja. Katanya ajola, terus pokoknya macam-macam. Rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan, akar-akaran, dan kalau daging-dagingan ya itu masih oke sih karena itu proteinnya bagus juga, kayak runcah ikan ataupun limbah-limbah industri yang bisa dimanfaatkan, ataupun limbah-limbah kayak ayam tiren, usus lah, apalah. Kalau itu masih oke, itu masih oke. Yang kadang-kadang bagi saya yang apa namanya, yang nyeleneh lah, saya anggap nyeleneh lah, kayak rumput-rumputan itu, seperti itu, kayak rumput-rumputan. Meskipun itu pun oke kalau caranya misalkan difermentasi dulu. Kecuali ajola, kalau ajola memang nggak difermentasi pun karena itu rumput tanaman itu bagus. Dan ini lagi sebagai pesan kepada sahabat bahwa di daerah saya lah, khususnya kampung saya ini, saya sudah coba beberapa kali. Saya tebar ajola itu nggak mau tumbuh. Setelah saya cek, ternyata airnya TDS-nya luar biasa tinggi, sampai 300-an. Dan itu nggak sesuai. Dan itu bisa jadi acuan juga untuk ikan nila ataupun ikan mas. Kalau di daerah sahabat, contohnya begini, sahabat coba tanam ajola di air, ataupun tebar ajola lah. Untuk benihnya zaman sekarang gampang lah, online pun bisa. Ada beberapa sahabat saya yang jauh lah dari rumah saya, lain kabupaten, coba tebar ajola, bagus, bagus. Dan saya katakan sama beliau, kalau bagus itu untuk nila, kalau kita mau budidaya nila itu bagus, ikan mas dan ikan yang lainnya itu bagus. Tapi kalau di kampung saya nih, di kampung saya, sahabat bisa buktikan, kalau nggak melalui sistem lagi, ajola pun nggak mau tumbuh. Dan itu bisa dibuktikan kalau di tempat saya itu nggak mau tumbuh ajola, nggak mau berkembang. Contoh nih, saya pernah tebar 1 kilo, saya tunggu 2-3 hari, 1 minggu, ada dia 1 minggu, nggak mati, tapi nggak mau berkembang. Setelah 3 minggu, 4 minggu dia malah berkurang. Yang tua dia kering, nggak mau tumbuh banyak. Ada yang tumbuh 1-2 begitu, yang tumbuh, yang berkembang. Tapi rasionya kebanyakan yang keringnya, yang tuanya itu kan kering-kering. Yang tumbuhnya itu nggak semua mau berkembang, enggak. Dan akhirnya sampai habis itu sahabat, saya biarkan saja, saya mau tahu. Mungkin kisaran waktu sampai 2 bulan lebih lah, itu habis semua. Dan itu sampai ke situnya saya untuk menganalisa air itu. Sampai ke situnya. Setelah itu saya cek airnya, saya cek pH-nya itu bagus. Karena kalau di daerah berkapur pH itu bagus. Kalau di daerah berkapur pH pasti bagus. Terus saya cek TDS-nya itu luar biasa tinggi dan nggak sesuai.
Bahkan meski untuk lele pun bukan hanya untuk nila saja dan ikan mas, untuk lele pun sebenarnya nggak sesuai. Tapi kalau untuk lele bisa dipaksa lah kita. Makanya itulah penyebabnya saya, khususnya untuk bak saya lah, nggak mau ganti air. Itulah penyebabnya saya menemukan solusi untuk tidak ganti air. Karena diganti air itu bukan bagus. Malah lelenya nggak nafsu makan. Terus lelenya menggantung. Terus pokoknya macam-macam. Sekali sudah 1 minggu 10 hari, nanti kan airnya teroksidasi juga, terurai juga zat-zat pada terlarutnya. Tapi lambat akhirnya ke lelenya. Misalkan mau tebar baru, kita pakai air baru nih. Itu sampai 2-3 minggu, bahkan kadang 1 bulan untuk adaptasi. Itu perkembangan lele itu tersendat seperti itu. Tersendat. Bahkan nggak menutup kemungkinan setiap hari ada yang mati beberapa ekor. Seperti itu. Makanya dari situlah saya terus meneliti lah gimana caranya. Dan lama kelamaan ya seperti itulah yang terjadi. Jadi akhirnya saya pun menyimpulkan kalau begitu saya lebih baik pakai air yang bekas. Seperti itu. Meskipun awal pertama sekali saya menggunakan air yang sudah lama itu sebenarnya kasus dari penyakit Aeromonas. Ada di salah satu video saya pernah terangkan. Kenapa saya bisa menemukan air yang bekas panen itu saya pakai lagi, sebenarnya dari penyakit dulunya, karena saya rencana mau buang. Tapi akhirnya saya pun banyak menambah tapi akhirnya saya pun makin lama makin menambah lagi nih. Oh berarti begini pokoknya selalu menambah ilmu lah. Kalau kita konsisten insya Allah kita akan selalu menambah ilmu. Oke, saya pikir mudah-mudahan sahabat kita bisa memahami. Mudah-mudahan daripada jawaban saya bisa memuaskan. Kalaupun ada yang belum paham lagi, sahabat bisa tulis di komentar. Karena yang saya bilang, saya enggak mengharuskan memakai sistem kalau sesuai. Makanya saya lebih kepada sahabat di mana tinggalnya, oke, kita memakai sistem seperti apa, seperti itu. Jadi enggak serta-merta harus sistem ini enggak. Seperti itu. Jadi jadi saya lebih kepada menanya dulu sahabat di mana, kondisinya seperti apa, airnya seperti apa. Baru dari situ saya menyimpulkan kita memakai sistem apa, seperti itu. Dan itu enggak mutlak untuk harus sistem ini enggak. Semuanya mengikuti alurnya nanti. Oke? Mudah-mudahan paham sejauh ini. Kalau ada hal-hal yang belum jelas lagi, sahabat bisa tulis di kolom komentar atau next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.